Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kali ini, kelompok 8 akan mempresentasikan tentang perkembangan iptek dalam Islam. Nah, sebelumnya anggota kelompok ada Imelda Puji dengan NIM akhir 047, lalu ada Putri Nur Indasya dengan NIM 200 dan Dimas Deni Surya Mustika dengan NIM 293. Lalu subbab pertama yaitu konsep ilmu pengetahuan dan teknologi dalam Islam. Nah, pengetahuan sendiri memiliki arti segala sesuatu yang diketahui manusia melalui tangkapan panca indera, intuisi, dan akal. Sedangkan ilmu adalah pengetahuan yang sudah diklasifikasikan, diorganisasi, disistemasi, dan diinterpretasi sehingga menghasilkan kebenaran yang objektif, dapat diuji kebenarannya dan diuji secara ilmiah. Sedangkan teknologi adalah sebuah produk dari ilmu pengetahuan. Teknologi didefinisikan sebagai kemampuan teknik dalam pengertiannya yang utuh dan menyeluruh, bertopang kepada pengetahuan ilmu-ilmu alam yang bersandar pada proses teknik tertentu. 2. Sumber ilmu dalam Islam dan sifatnya. Pada dasarnya, dalam pemikiran Islam terdapat dua sumber. Yang pertama ada akal dan wahyu. Nah, kedua sumber ilmu ini tidak boleh saling bertentangan satu sama lain. Kedua, sumber ilmu tadi memiliki sifat. Yang pertama adalah abadi atau perennial knowledge, yang dia bersifat mutlak atau absolut karena bersumber dari wahyu Allah. Dan yang kedua ada sifat perolehan atau acquired knowledge, yang artinya kebenaran bersifat nisbi atau relatif karena bersumber dari akal pikiran. Dalam pandangan Islam, antara agama, ilmu pengetahuan, dan teknologi terdapat sebuah hubungan yang harmonis yang terintegrasi di dalam suatu sistem yang disebut dengan dinul Islam. Nah, Islam memiliki 3 unsur pokok. Yang pertama ada akidah, syariah, dan akhlak. Ketiga inti ajaran tersebut terintegrasi di sebuah sistem ajaran yang disebut dengan dinul Islam yang terdapat di dalil, yaitu dalam Quran surat Ibrahim ayat 24-25, yang artinya, maka kamu perhatikan bagaimana Allah telah membuat perumpamaan kalimat yang baik seperti pohon, akarnya teguh dan cabangnya menjulang ke langit. Pohon itu memberikan buahnya pada setiap musim dengan seizin Tuhannya. Allah membuat perumpamaan itu untuk membuat manusia agar mereka selalu ingat. Dalam surat tersebut menggambarkan bahwa iman, ilmu, dan amal merupakan satu kesatuan yang utuh dan tidak dapat dipisahkan satu sama lain. Masalah kemajuan iptek dalam sejarah peradaban Islam. Salah satu peneliti yang bernama W. Montgomery Watt yang mengatakan bahwa Islam tidak mengenal pemisahan yang kaku antara ilmu pengetahuan, etika, dan ajaran agama. Satu dengan yang lain dijalankan dengan satu tarikan nafas. Ilmu pengetahuan dipandang sebagai suatu hal yang sangat mulia dan berharga. Kebebasan berpikir sebagai hak asasi manusia diakui sepenuhnya. Pada waktu itu, akal dan pikiran dibebaskan dari belenggu taklid. Hal ini menyebabkan seseorang sangat leluasa mengeluarkan pendapat dalam segala bidang, termasuk bidang akidah, falsafah, ibadah, dan segalanya. Hadriyati mengungkapkan bahwa di masa Khilafah Abbasiyah telah lahir ilmuwan-ilmuwan Islam dengan berbagai temuan-temuannya yang menguncang dunia. Teman-teman yang yaitu Al-Hawarizmi tahun 780 sampai 850 menemukan angka 0 dan namanya diabadikan dalam cabang ilmu matematika algoritma. Kedua, Ibnu Sina tahun 980 sampai 1037 yang membuat termometer udara untuk mengukur suhu udara. Namanya terkenal di barat sebagai Avicenna. Ketiga, Al-Biruni tahun 973 sampai 1048 yang melakukan pengamatan terhadap tanaman sehingga diperoleh kesimpulan kalau bunga yang memiliki 3, 4, 5, atau 18 tahun bunga dan tidak pernah 7 atau 9. Selanjutnya adalah abad ke-8 dan 9 Masehi.
Negeri Irak dihuni oleh 30 juta penduduk yang 80% yang merupakan seorang petani. Irigasi dibangun dengan sistem irigasi modern dari Sungai Efrat dan Tigris. Yang terakhir adalah bidang arsitektur, seperti Agung Cordoba, Blue Mosque di Konstantinopel, atau Menara Spiral di Samara yang dibangun oleh Khalifah Al-Mutawakil. Selanjutnya adalah arah pengembangan iptek dalam Islam. Ilmu pengetahuan dan teknologi adalah lapangan kegiatan yang terus-menerus berkembang dan perlu dikembangkan karena mempunyai manfaat sebagai penunjang kehidupan manusia. Dengan adanya teknologi, banyak segi kehidupan manusia yang dipermudah sejak kepada dasar dan motif dalam pencarian dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Tangga teknologi bagi umat muslim tak lain kecuali untuk memperoleh kemakmuran dan kesejahteraan dunia sebagai jembatan untuk cari keridhaan Allah SWT. Ayat pertama dalam Al-Quran adalah perintah Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah dengan nama Tuhanmu yang menciptakan. Hal ini bermakna pertundukan manusia bukan kepada alam dan segala yang diciptakan, melainkan kepada penguasa alam, alama bil kolam, yang mengajar dengan kolam. Makna kolam terus berkembang sepanjang zaman, mulai dari alat tulis sederhana sampai arti kolam di abad modern ini seperti mesin tik dan komputer. Dalam Islam, segala amal perbuatan usia muslim senantiasa dikaitkan dengan keridhaan Allah. Dalam masalah ibadah senantiasa memperhatikan petunjuk dari Rasulullah. Tapi dalam menghadapi dunia yang terus berkembang ini, manusia diberikan kebebasan seluas-luasnya untuk kembangkan dengan memperhatikan batasan-batasan yang telah ditentukan. Berperilaku Islami dalam menghadapi kemajuan iptek. Dalam menghadapi perkembangan budaya, manusia dengan perkembangan iptek yang pesat perlu mencari tahu sistem dan norma-norma Islam dengan perkembangan tersebut. Dalam menghadapi perkembangan iptek, ilmuwan muslim dapat dikelompokkan dalam 3 kelompok, yaitu 1. Kelompok yang menganggap iptek modern bersifat netral dan berusaha melegitimasi hasil-hasil iptek modern dengan mencari ayat Al-Quran yang sesuai. 2. Kelompok yang bekerja dengan iptek modern, tetapi berusaha mempelajari sejarah dan filsafat ilmu agar dapat menyaring elemen-elemen yang tidak islami. 3. Kelompok yang percaya adanya iptek Islam dan berusaha mengembangkannya. Yang dikembangkan dalam budaya Islam adalah bentuk iptek yang mampu mengantarkan manusia meningkatkan derajat spiritualitas dan martabat manusia secara alamiah, bukan yang merusak alam semesta. Sekian, terima kasih.